sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 392 akhirnya sudah rilis dan kali ini menunjukkan lanjutan dari konflik antara Toga dan Ochako. Di chapter sebelumnya, kita diperlihatkan kalau bencana cloningan Twice akhirnya mendominasi arena pertarungan, yang akibatnya membuat pihak hero kini makin terpuruk. Lantas yang terjadi di chapter 392 ini semakin menunjukkan kalau ya, para hero benar-benar kewalahan dalam menangani serangan villain. Lalu, apakah pihak hero bakal kalah di perang kali ini? Untuk menjawab hal itu, kita akan review chapter 392 di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Backstory. Chapter dibuka dengan lanjutan di chapter 391 sebelumnya, di mana sosok baru yang dimunculkan oleh Toga ternyata adalah Tsuyu yang dalam keadaan babak belur. Dengan begitu, Ochako kemudian teralihkan untuk segera menyelamatkan Tsuyu. Di samping itu, Toga kemudian mengamuk dengan berkata ke Ochako tentang tahu apa dia dengan dirinya Toga. Kekesalan Toga ini akibat dari Ochako yang sebelumnya akhirnya memahami arti perasaan Toga yang sebenarnya, di mana Toga pada dasarnya linglung akan perasaannya sendiri yang campur aduk. Di saat yang sama, Toga kini menghunuskan belatinya ke arah Tsuyu. Tapi sebelum itu terjadi, kita kemudian beralih ke flashback masa lalu Himiko Toga. Jadi di masa lalu, Toga sebenarnya sudah sangat aneh, di mana aksi Toga seringkali membuat orang tuanya ketakutan oleh karena perilaku Toga yang suka mengkonsumsi darah. Toga kemudian dibawa ke psikiater untuk menyelidiki apa yang sebenarnya Toga alami. Dan dari situlah didapati kesimpulan bahwa perilaku Toga yang aneh ini adalah akibat dari quirk Toga yang sudah kuat sejak awal. Oke, ini akhirnya menjawab bahwa Toga dari bocil, ternyata quirknya memang sudah cukup kuat untuk sekelas anak kecil. Sehingga efek samping dari quirk Toga inilah yang membuat perilakunya jadi menyimpang. Akan tetapi, meskipun Toga berupaya untuk disembuhkan, tetap saja perilaku ini mendorong Toga untuk menyadari bahwa dirinya tidaklah senormal orang lain. Artinya, Toga ini adalah anak yang berbeda. Hal ini Toga sadari saat dia kesepian di antara keramaian. Sedih juga, kelainan Toga ini semakin menjadi-jadi setelah dia ketahuan telah menghisap darah temannya. Dan lebih parahnya lagi, Toga beralasan kalau itu adalah sikap yang normal baginya. Oke, kita coba analisis apa yang sebenarnya terjadi pada perilaku Toga ini. Jadi, Toga ini sepertinya mengalami hematofagi. Hematofagi adalah perilaku abnormal yang ditandai dengan seseorang suka mengonsumsi darah, baik darah hewan maupun darah manusia. Apakah ini normal jika terjadi pada manusia? Tentu saja tidak kalau dilihat dari sudut pandang moral, karena secara umum darah itu adalah bagian dari tubuh makhluk hidup, dan apa yang dilakukan Toga ini sudah melanggar perilaku manusia normal. Ya, kecuali di beberapa kasus memang ada yang menjadikan darah hewan sebagai sosis atau semacamnya untuk tujuan konsumsi. Tapi perilaku hematofagi yang terjadi pada Toga ini terjadi secara intens dan tidak lagi mengonsumsi darah hewan, namun sudah merambah ke darah manusia. Makanya Toga ini dianggap aneh dan mengerikan. Kembali ke pembahasan, perilaku Toga ini akhirnya membuat orang sekitarnya frustasi, hingga pada akhirnya mereka menganggap Toga bukan lagi anak manusia. Kembali ke timeline saat ini, Toga yang dalam kondisi ke-trigger ternyata dihantui oleh bayang-bayang Curious. Jika kalian lupa, Curious ini adalah seorang jurnalis yang menjadi lawan Toga di Arc Metal Liberation, yang kemudian juga Toga berhasil bunuh dengan cara memakai quirk Zero Gravity milik Uraraka. Di sini, hantu Curious memprovokasi Toga dengan berkata bahwa dari masa lalunya lah yang membuat dia memakai topeng untuk menahan hasratnya mengonsumsi darah, sehingga Toga merasa bahwa dia tak menjadi dirinya sendiri. So pada akhirnya Toga teralihkan dan kini dia ditarik paksa oleh Ochako. Di saat yang sama pula Toga sempat melukai Tsuyu, dan kini tumpukan cloningan Twice berhamburan di atas udara. Dari tumpukan lautan Twice, tiba-tiba saja ada Jiro dan Kamui yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Jiro bersiap untuk menangkap tubuh Tsuyu yang terhempas. Akan tetapi, Tsuyu yang terhempas ini ternyata bukanlah Tsuyu yang asli, sebab Tsuyu yang asli berhasil diselamatkan oleh Kamui. Hampir saja Jiro digigit oleh mutan kodok. Untungnya Kamui dengan sigap berhasil menghantam cloningan Tsuyu sampai hancur. Nah, rupanya ini adalah bagian dari tipuan Toga, di mana Toga sudah membuat cloningan Jiro dan Tsuyu berkat cloningan Twice. Hal ini dapat terjadi karena cloningan Twice ini menghisap percikan darah dari Tsuyu dan Jiro. So, Kamui berkesimpulan bahwa jika saja makin banyak cloningan Twice yang berubah menjadi sosok lain, maka ini bakal membuat Toga bakal tak bisa dihentikan. Di sisi lain, saat gemuruh cloningan Twice mulai menggila, Tsuyu yang asli berupaya menasihati Toga, di mana Tsuyu berkata bahwa sebenarnya saat ini tak ada yang membedakan antara hero dan villain, sebab kedua pihak sama-sama telah melanggar aturannya masing-masing. Maka dari itu, Tsuyu memohon agar Toga mau mendengarkan kata-kata Ochako. Kata-kata Tsuyu tadi nampaknya tidak berefek apa-apa, sebab bukannya berhenti menggila, Toga justru menusuk perut Ochako dengan belatinya. Buset, parah banget. Ochako akhirnya muntah darah akibat tusukan dari Toga ini. Di saat itu juga, Toga berkata
berkata bahwa dia diciptakan berbeda daripada yang lain, di mana dia tak mendapat anugerah atas kebahagiaannya selama ini. Chapter 392 ditutup dengan memperlihatkan Twice asli yang menanyakan apakah Toga sudah memiliki nama villainnya atau tidak. Dan chapter 392 pun selesai. Oke, di akhir chapter ini kita melihat Ochako yang ditusuk perutnya hingga muntah darah. Lantas apakah Ochako bakal tewas nantinya? Mungkin iya dan mungkin tidak. Tapi jika Ochako mengalami hal ini dalam kondisi sedang mengaktifkan quirk-nya, maka kemungkinan yang sangat ajaib bisa saja terjadi pada Ochako, yakni awakening quirk. Apakah ini bisa terjadi? Jawabannya sangat memungkinkan terjadi kawan-kawan sekalian, sebab Ochako sudah memenuhi syarat awakening, yakni kondisi antara hidup dan mati. Kemudian di chapter kedepannya mungkin akan terungkap apa nama villain dari Himiko Toga, di mana kita tahu kalau Jin Bubaigawara nama villainnya adalah Twice, Toya adalah Dabi, dan Iguchi yang adalah Spinner. Jadi tinggal Toga nih yang belum terungkap nama villainnya apa. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.